ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat berada di akhir surah Maryam, tepatnya pada ayat yang ke-96, terkandung di dalamnya mana yang agung yang menjelaskan tentang sebab seorang hamba itu dicintai oleh Allah dan dicintai di tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, akan menjadikan untuknya kecintaan. Akan menjadikan untuknya kecintaan. Dan kecintaan yang dimaksud di sini, wudda itu artinya mahabbah. Sebagian ahli tafsir menjelaskan maknanya bahwa orang yang beriman dan beramal salih itu Allah akan mencintainya. Dan juga Allah akan jadikan orang-orang mencintainya. Dan sebagian menukil penafsiran Ibnu Abbas terkait dengan ayat yang dikatakan turun terkait dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa akan diletakkan untuk beliau kecintaan. Karena memang sebagian dari kecintaan itu dan ciri keimanan itu berupa cinta kepada Allah, cinta kepada syariatnya, dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk misalnya cinta kepada Ali bin Abi Thalib secara khusus, itu tanda keimanan, dan itu syah di dalam hadits riwayat Muslim. Sebagaimana cinta kepada para sahabat Rasulullah SAW, itu adalah tanda keimanan, diterangkan di dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Tetapi ayat ini memberi dasar kaidah tentang apa sebab seorang hamba itu dicintai oleh Allah. Karena ada dua makna di sini disebut innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Ini dua sifat melekat, keimanan dan amalan salih. Disebutkan oleh Al-Baydawi suatu makna yang indah, bagus kita perhatikan, bahwa surah Maryam ini surah Makkiyah. Dan waktu itu kaum muslimin di Mekah, mereka dimusuhi oleh orang-orang kafir, dibenci. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal salih itu akibatnya nanti Allah akan jadikan untuk mereka kecintaan di hati-hati manusia. Makanya pakai sin di situ, sayaj'alu, yang menunjukkan sesuatu yang akan datang. Iya, Allah akan menjadikan untuk mereka kecintaan.
dan pokok yang menyebabkan mereka dicintai adalah keislaman mereka, keimanan dan amalan salihnya. Nah itu keimanan dan amalan salih itu hal yang sangat besar bagi seorang hamba, sehingga dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Dan itu yang mempererat hubungan antara sesama kaum muslimin. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan engkau Nabi Muhammad dan menguatkan engkau dengan keberadaan kaum mukminin. Dan dia pula Allah yang melembutkan hati-hati orang yang beriman. Andai kata engkau Nabi Muhammad membayar harta satu bumi untuk melembutkan hati-hati mereka saling cinta mencintai, engkau tidak akan mampu melakukannya. Tapi dialah Allah yang menyatukan hati-hati itu. Sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dari sebab keimanan, umat Islam itu saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Dan itu yang mempererat hubungan mereka. Nah itu kalau terlihat di dalam sebuah masyarakat muslim, banyak terjadi permusuhan, atau banyak terjadi hal yang menunjukkan kerenggangan hati dan jarak antara mereka. Ini berarti makna keimanan dan amalan salih perlu diperbaiki dan perlu ditata ulang. Maka ini ayat dasar penting untuk umat Islam, untuk seorang muslim di dalam menata dirinya. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Inna Allah idza ahabba abadan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Disebut nama hambanya. Nah ini dari kemuliaan sebagian muslim, itu disebut oleh Allah di depan malaikatnya secara khusus. Wahai Jibril, sungguh aku cinta kepada si fulan. Fa'ihibbah. Maka cintailah si fulan ini. Maka Jibril pun mencintainya. Fayuhibbuhu Jibril. Setelah itu, thumma yunadi fis sama. Lalu Jibril mengumumkan ke penduduk langit. Jibril berkata, Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Fayuhibbuhu ahlus sama. Kemudian Jibril berkata, wahai penduduk langit, sungguhnya Allah telah cinta kepada si fulan. Maka cintailah si fulan itu. Maka penduduk langit pun mencintai si fulan. Ini luar biasa ya dari orang-orang yang beriman dan beramal salih. Ada orang-orang yang mungkin saja namanya itu tidak dikenal di dunia. Mungkin saja di dunia bukan orang yang terpandang. Tapi dia punya nama di langit. Punya kedudukan di langit sana. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat. Iya. Qala thumma yudha'u lahul qubul fil ard. Kemudian diletakkanlah untuk hamba ini penerimaan di dunia. Ini penerimaan di dunia, kecintaan. Ya Allah letakkan di hati-hati hamba untuk dia diterima. Demikian pula sebaliknya, kalau Allah benci kepada seorang hamba, terjadi kejadian seperti itu juga. Jadi dibenci oleh Allah, dibenci oleh Jibril, dibenci oleh penduduk langit. Kemudian diletakkan kebencian untuknya di bumi.
Iya. Ini adalah hal yang disaksikan dan di sebagian riwayat Muslim setelah disebutkan riwayat ini, maka Abu Hurairah menafsirkan itulah firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Ar-Rahman akan menjadikan untuk mereka kecintaan. Dijadikan untuk mereka kecintaan. Iya. Di atas dasar tersebut. Karena itu makna keimanan dan amal salih itu luar biasa. Orang-orang yang bagus keimanannya dan amalan salih, yang jelas pada orang yang lurus tauhidnya, bagus manhajnya, selalu berpegang dengan sunnah Rasulullah, taat kepada Allah dan Rasulnya, hanya mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, itu pasti Allah catatkan untuk mereka penerimaan di dunia dan di akhirat. Dan kadang penerimaan itu dia saksikan langsung. Dan kadang penerimaan tersebut dan kecintaan manusia datang setelah dia wafat. Datang setelah dia wafat. Ada sebagian ulama yang kadang di masa hidupnya ada ujian dan cobaan. Seperti misalnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu rahimahullah orang-orang yang dicintai oleh manusia di masa dia hidup. Namun di akhir dari hidup beliau di negeri Naisabur, beliau tertimpa ujian, sehingga berdasarkan ujian tersebut beliau keluar dari negerinya, berpindah tempat. Sebagian orang membencinya. Tapi subhanallah, hingga hari ini setelah beliau meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala catat penerimaan untuk beliau. Terima oleh manusia, selalu didoakan. Buku beliau menjadi kajian dan panduan umat Islam di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebaikan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Karena itu kelurusan di dalam akidah, keteguhan di atas memijak jalan Rasulullah dan para sahabat, itu pasti akan mengekalkan kecintaan untuk seorang hamba. Dia saksikan ketika dia di kehidupan dunia maupun dia akan dapatkan nanti. Masuk ke dalam orang-orang yang selalu didoakan. Makanya subhanallah, orang-orang yang istiqamah di atas jalan Nabi dan para sahabat selalu mengikuti mereka. Setelah meninggal pun, orang-orang yang datang setelahnya selalu mendoakan mereka. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Orang-orang yang datang setelah mereka, mereka selalu mendoakan saudaranya, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan engkau jadikan pada hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Nah ini dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman itu. Dan itu sebab pokok dari keimanan. Demikian pula kalau dia belajar ilmu syariat, karena keimanan itu dibangun di atas ilmu. Makanya para penuntut ilmu itu dari orang-orang yang dicintai, Allah letakkan untuk mereka kecintaan. Demikian pula orang-orang yang beramal dengan amalan yang salih. Nah, amalan salih itu dengan 3 syarat. Dia ikhlas dalam amalannya, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia di atas jalur tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula dari sebab manusia mencintai seorang hamba, seorang mukmin, apabila dia itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu adalah kepribadian seorang muslim yang menyebabkan dia dicintai oleh orang-orang.
dicintai oleh orang-orang. Dan itu perbuatan ihsan namanya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk perbuatan ihsan kecuali ihsan juga. Akan dilakukan hal yang sama untuknya. Iya. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah engkau kepada manusia, engkau akan menawan hati-hati mereka. Jadi perbuatan ihsan itu adalah perbuatan baik kepada manusia, bahkan terhadap hewan sekalipun. Itu adalah hal yang mendatangkan kecintaan untuk hamba di tengah makhluk. Akhlak yang mulia itu dikatakan oleh Nabi SAW, Inna Allaha harrama atau hurrima ala nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, diharamkan terhadap neraka setiap orang yang merendah, lembut, mudah, dan dia dekat dengan manusia. Dia dekat dengan manusia. Iya. Dan di dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu alifun ma'luf. Seorang mukmin itu dia mudah akrab dan manusia senang akrab kepadanya. Wala khaira fiman la ya'laf wala yu'laf. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau dekat dan juga orang-orang yang tidak bisa dekat kepadanya. Ini ada kadang sebagian manusia, subhanallah, ya, kayak ketemu dengannya saja sulit, susah untuk orang dekat, seakan-akan memasang jarak antara dia dengan orang-orang. Jadi disebut tidak ada kebaikan untuknya. Nah, itu bukan dari akhlak yang masuk di dalam bilangan keimanan dan amalan salih yang mendatangkan kecintaan di tengah manusia. Dari hal yang masuk dalam keimanan dan amalan salih juga adalah dia zuhud pada apa yang ada di tangan manusia. Jadi kalau sesuatu berada di tangan manusia, dia paling zuhud daripada itu, paling tidak perlu dan tidak begitu perhatian pada apa yang ada di tangan manusia. Dia banyak bersyukur pada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Nah, itu datang di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, hadits yang dihasankan oleh Imam Nawawi di Arba'in Nawawiyah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Walaupun dalam sanadnya ada kelemahan, tapi maknanya adalah makna yang sahih. Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbaka Allah, wazhad fima bi aidin nasi yuhibbuk atau yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang berada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Manusia akan mencintaimu. Iya. Maka seorang Arabi pernah bertanya kepada penduduk Basrah, ini orang Arab kampung, tinggal di pedalaman. Dia masuk kota Basrah, dia tanya kepada penduduk Basrah, man sayyidu hadhil qarya, siapa panutan di kota ini? Maka orang-orang berkata, Al-Hasan Al-Basri. Dia adalah Hasan Al-Basri. Tidak disebut nama pemimpin, tidak disebut nama orang kaya, orang yang tersohor dengan kedudukan dan kekayaan. Tapi yang disebut seorang alim besar, Al-Hasan Al-Basri. Maka dia bertanya, bima sadahum, dengan apa Hasan Al-Basri kok bisa menjadi panutan di negeri ini? Maka penduduk Basra menjawab, an-nasu ihtajan nasu ila ilmihi wastaghnahu an dunyahum. Karena manusia itu perlu kepada ilmu Al-Hasan Al-Basri, sedangkan Al-Hasan Al-Basri tidak perlu kepada dunia mereka. Tidak perlu kepada dunia mereka.
Nah, itu sifat umum orang-orang yang berilmu. Iya, terhadap apa yang ada di tangan manusia, orang yang paling zuhud. Dia tidak perlu kepada mereka. Tapi manusia perlu kepadanya, perlu kepada seorang alim. Mengajari dia ilmu, mengajari dia kebaikan, mengajari dia agama yang menyelamatkannya dari api neraka, membuatnya bahagia di dunia. Mengajari mereka agama yang menyebabkan mereka bisa husnul khatimah, bisa bersyahadat saat sakaratul maut. Orang yang berilmu lah yang bisa mengajari mereka bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Dan orang yang berilmu yang bisa mengajari mereka bagaimana menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat dan bisa selamat di pengadilan hari kiamat dan bisa masuk ke surga, terhindar dari api neraka. Itu mereka perlu kepada orang yang berilmu. Sedangkan orang yang berilmu, dia karena merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untuknya, dia tidak perlu terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maka ini zuhud di dalam pada apa yang di tangan manusia, itu menjadi sebab manusia itu cinta kepada seorang hamba. Manusia cinta kepada seorang hamba. Ya. Ini kaidah bagus di dalam pergaulan, kehidupan. Sehingga seorang itu terlihat tulus terhadap kawan-kawannya. Bukan dia dekat kepada orang karena dia ini terpandang atau punya sesuatu yang bisa diambil manfaat darinya. Tapi karena itu persahabatan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Bisa mendatangkan kebaikan. Dan dari sebab seorang dicintai oleh manusia, masuk di dalam kaitan keimanan dan amalan salih, dia banyak menebarkan salam. Ya, ketemu orang dia beri salam, Assalamualaikum, atau lebih lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu doa keselamatan untuk saudara kita. Selamat selalu dijaga oleh Allah, diberi rahmat dan keberkahan. Nah, itu kan kalau didoakan dengan baik, kita maksudkan dengannya untuk saudara, itu akan timbul kecintaan kepada saudara kita, dan saudara kita yang mendengarkannya, menjawabnya juga akan cinta kepada kita. Karena itu di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu." Tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Inginkah kalian saya tunjuki sesuatu? Kalau kalian melakukannya, kalian akan cinta mencintai. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afshus salama bainakum." Tebarkanlah salam antara kalian. Ya, menebarkan salam itu menyampaikannya, mengumumkannya, mempopulerkannya, memperbanyak darinya. Itu menyebarkan namanya ifsya. Afshus salama bainakum. Senang untuk memberi salam. Iya. Dan ini subhanallah di masa sekarang ini menjadi penurunan drastis di tengah umat Islam. Ketemu jarang memberi salam. Bahkan ada sebagian kaum muslimin, Masya Allah, diberi salam juga diam-diam aja, tidak menjawab. Iya. Dan sebagian lagi kadang dengan media ini, atau kirim pesan melalui SMS atau WA, kadang diberi salam, tidak dijawab juga salamnya. Padahal menjawab itu bukan sekedar tulisan saja. Begitu ada yang menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu dia jawab dengan tulisan, dan dia berucap dengan lisannya, mengucapkan dengan lisannya doa untuk saudaranya, menjawab salamnya. Dan ini kalau diamalkan satu sunnah yang indah ini saja, itu akan menyebabkan dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dan terjalin kecintaan antara sama kaum muslimin. Iya. Demikian pula dari sebab kecintaan itu, masuk dalam keimanan dan amalan salih adalah banyak tersenyum, cerah wajahnya ketika berjumpa dengan saudaranya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-sekali engkau meremehkan dari sebuah kebaikan, walaupun kamu sekedar berjumpa saudaramu dengan wajah yang cerah, wajah yang baik.
Demikian pula saling mengunjungi, ya, saling mengunjungi. Dia berziarah ke saudaranya karena kecintaannya, bukan karena ingin dunia dan sebagainya, tapi untuk menyambung persahabatan. Kalau kerabatnya menyambung silaturahmi, ya, menyambung hubungan sebagai saudara. Kayaknya dari hal yang luar biasa di dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah pernah menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang lelaki itu pernah mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Ini dari desanya dia ke desa yang lain. Allah kirim malaikat di jalan dia menuju desa itu. Malaikatnya datang berwujud manusia. Malaikatnya bertanya kepadanya, kamu mau kemana? Kata orang ini, saya ingin mengunjungi saudaraku di desa lain. Maka malaikat bertanya kepadanya, saudara kamu yang kamu kunjungi ini, apakah ada pemberian terhadap kamu? Memberi sebuah nikmat yang kamu ini selalu menghargai nikmat itu, menjaga nikmat tersebut, ingin membalasnya. Kata orang ini, tidak. Tidak ada nikmat. Ya, hanya saja saya mencintai dia karena Allah. Ahbabtuhu fillah. Saya mencintai dia karena Allah. Maka malaikat pun berkata, fa ini Rasulullah ilaik. Sungguhnya saya adalah Rasul Allah kepada engkau. Bi'anna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fih. Saya diutus untuk menyampaikan bahwa Allah telah cinta kepada kamu disebabkan karena engkau cinta kepada saudaramu. Ini perlu dicari orang-orang yang seperti ini. Dia berteman, berkawan dengan kita itu bukan karena kedudukan, bukan karena dunia, bukan karena kita bisa memberi manfaat kepadanya atau ada jasa yang kita lakukan untuknya. Yang mencintai kita sebagai seorang mukmin karena persaudaraan, pertalian keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Iya. Ini hanya ditemukan di tengah orang-orang salih yang mengenal makna keimanan dan amalan salih. Makna keimanan dan amalan salih. Karena itu kalau dicari hal yang seperti itu kepada orang-orang tidak akan ketemu kecuali pada orang-orang yang mengenal keimanan dan amalan salih. Nah, ini makna yang luas ya. Makna yang luas. Iya. Dari sebab yang menyebabkan seorang itu dicintai oleh Allah. Tapi subhanallah kita sangat sedih sekali melihat sebagian anak-anak muda kita apalagi disebut mahasiswa. Iya. Bikin status-status mencela kepala negara, mencela pemerintah. Tidak ada akhlak, tidak ada adab. Menyebabkan kebencian di tengah manusia. Padahal kalau dia pikir dirinya sendiri baru belajar, belum ada jasa yang dia bisa peruntukkan untuk negeri ini. Hanya pandai ngomong saja, pandai mengkritik. Iya. Bersamaan dengan itu lisannya subhanallah tajam sekali. Kita lisan tajam kepada orang lain, kepada orang tua, itu tidak boleh, apalagi kepada kepala negara. Dan ini potret dari sebagian mahasiswa kita yang sangat disedihkan. Ada anak-anak bangsa ini kayak begitu modelnya. Kedepannya mau jadi kayak bagaimana? Dan ini dari tugas kita semua untuk memperbaiki, mendidik, dan memberi contoh-contoh yang baik. Iya. Pada hal-hal yang menjalin hubungan yang baik itu dilakukan dengan saling menasihati, berucap yang sopan, berkata yang baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.